Salam. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang PAK dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebelum kami masuk dalam penjelasan, kami akan memperkenalkan nama kami, yaitu yang pertama, saya Elsie Merina Pratina. Saya Desti Darumila, Kalantiana Ninomai, Pandun, Yandri Teun. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja pokok-pokok ajaran Alkitab yang menjadi sumber utama dalam PAK? Pokok ajaran Alkitab yang menjadi sumber utama dalam PAK yaitu yang pertama, Allah menyatakan dirinya agar dikenal oleh manusia melalui firman dan karyanya. Yang kedua, Allah berkarya, manusia diikutsertakan dalam karyanya. Yang ketiga, Allah mendirikan perjanjian, manusia ditempatkan sebagai mitra perjanjiannya. Yang keempat, Allah menyelamatkan manusia, manusia ditugaskan untuk memberitakan karya penyelamatan manusia yang dilakukan oleh Allah. Yang kelima, Allah bertindak sebagai Bapa, umatnya harus menjadi anak-anaknya. Yang keenam, Allah mendatangkan kerajaannya ke dalam dunia, manusia ditugaskan untuk menampakkan tanda-tanda kehadiran kerajaannya. Yang ketujuh, Allah bersemayam di kerajaan sorga, manusia diarahkan masuk ke dalam dunia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan PAK dalam Perjanjian Lama yang dapat dibagi dalam dua zaman, yaitu yang pertama zaman bapak leluhur, yang kedua zaman terbentuknya bangsa Israel. Yang pertama, zaman bapak leluhur. PAK sudah dimulai dari zaman bapak leluhur. PAK dimulai ketika Allah memanggil Abraham menjadi nenek moyang umat pilihannya, sehingga berlanjut kepada Ishak dan Yakub. Yang pertama, pendidik. Allah sendiri, Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak leluhur menjadi pendidik utama bagi keturunan mereka. Dengan kata lain, orang tualah yang menjadi pendidik bagi anak-anak mereka. Yang kedua, isi pengajarannya. Perbuatan Allah yang ajaib, pengertaan Allah dan janji Allah. Yang ketiga, lingkungannya, yaitu keluarga. Yang kedua, zaman terbentuknya bangsa Israel sebelum pembuangan. Pembuangan ke Babel dari zaman setelah pembuangan ke Babel atau permulaan zaman Masehi. Yang pertama, pada masa pra-Ekid, pengataan menjadi pengalaman yang sangat kuat. Orang beriman mendengar firman Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Israel mulai menyimpang dari kehendak Allah. Oleh karena itu, mereka diserahkan ke Babel. Yang kedua, selama masa Ekid, mereka mulai menyadari akan kesalahan yang mereka perbuat. Untuk itu, sesudah pembuangan ke Babel atau post-Ekid, dibuatlah ketetapan-ketetapan yang dipegang teguh untuk ditaati. Ketetapan tersebut terdapat dalam Ulangan 6 yang memiliki kaitan dengan PAK, yaitu yang pertama, sebagai bangsa pilihan harus hidup dengan mengasihi Allah. Yang kedua, pendidikan agama menjadi bagian inti dari kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, pendidiknya yaitu orang tua, para imam, nabi, penyair, dan orang berhikmat. Yang keempat, lingkungan pendidiknya yaitu keluarga, Bet Hesefer, dan Bet Talmud. Yang kelima, isi kurikulumnya yaitu hukum Taurat. Yang keenam, jika mencermati isi Perjanjian Lama, maka kita akan memperoleh beberapa pokok penting yang dapat dikategorikan sebagai dasar-dasar teologis bagi penyelenggaraan PAK dalam Perjanjian Lama, antara lain pernyataan Allah, panggilan Allah, dan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Sekian dan terima kasih. Salam. Shalom.